Okay, let's go. Masyarakat ini tidak cukup baik-baik saja hari ini kan gitu. Artinya mereka ketika harga-harga pokok naik dan sebagainya, meskipun tidak naik dalam konteks PPN-nya, tetapi dalam konteks kenaikan di luar dan kesediaan barang, ini juga menjadi dampak ketika nanti. Tetapi maksud saya pemerintah harus melakukan pertama adalah ini kesediaan barang dulu yang pertama kan gitu. Artinya jangan sampai kosong kondisi barang, baik barang maupun jasa kan gitu. Yang kedua, ya tentu kebijakan kenaikan ini perlu dipikir ulang kan gitu. Artinya meskipun ada persiapan 6 bulan, sesungguhnya kita juga belum tahu karena El Nino dan sebagainya ini menjadi faktor yang masih menjadi catatan, karena sampai hari ini pemerintah belum bisa memastikan bahan-bahan pokok ini bisa stabil kan gitu. Itu yang menjadi catatan kita. Dan yang terakhir, konsumen tentu akan berpikir 2 kali ketika nanti sudah diberlakukan untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa. Dan arogansi manajemen restoran di Medan, pecat karyawan makan nasi sisa untuk sahur, ini kata lebih Medan. Inilah sosok karyawan resto yang dipecat setelah makan nasi sisa untuk sahur bernama Andri Pramana. Kisah Andri Pramana jadi sorotan pasca ia mengalami nasib pilu hanya gara-gara makan nasi sisa dari restoran untuk sahur. Tak menyangka, memakan nasi sisa membuatnya berujung dipecat dari tempat kerjanya. Andri segera diminta menandatangani surat pengunduran diri dan pamit ke sesama rekan kerjanya. Karena menolak tanda tangan, ia diancam ijazah dan hak-haknya yang lain tidak akan diberikan. Mirisnya Andri bahkan terancam membayar uang sebesar 1,5 juta rupiah karena mengundurkan diri. Lantas seperti apa sosok dan kisah lengkap Andri Pramana? Sosok Andri Pramana. Mengutip dari Tribun Medan, Andri diketahui merupakan karyawan kontrak di Resto Beauty in Tepot Medan. Kini ia diduga dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Mirisnya, hal ini terjadi usai ia memakan nasi sisa kurang layak dari restoran, diduga untuk sahur. Dengan inisiatifnya sendiri, nasi tersebut dimasak menjadi nasi goreng, lalu dimakan bersama beberapa rekannya. Kata Andri, nasi sisa dimakan untuk mereka sahur karena baru pulang pukul 00 WIB, sehingga mereka bisa langsung istirahat sepulang rumah. Sebab keesokan harinya, mereka juga harus masuk shift pagi. Posisi midnight, kami pulang jam 00 WIB, begitu sampai ke rumah kan pukul 1 WIB, kata Andri saat diwawancarai, Sabtu, 6 April 2024. Makanya inisiatif untuk sahur juga. Karena besok kami masuk pagi, imbuhnya. Supaya begitu sampai rumah itu tidak sahur lagi dan bisa langsung istirahat persiapan besok bekerja, tambah Andri. Saat diwawancarai, Andri nampak lemas lantaran kehilangan pekerjaan. Anak terakhir dari 3 bersaudara ini menjelaskan, peristiwa terjadi pada 16 Maret 2024 lalu. Keesokan harinya pada 17 Maret 2024, pasca mereka menyantap nasi sisa untuk sahur, ia pun dipanggil atasannya berinisial DS dan sempat terjadi perdebatan. Lalu 18 Maret 2024, DS datang lagi, kali ini menemui atasan lain yang berinisial DN. Tanpa basa-basi, mereka menghapus nama Andri dari daftar karyawan kontrak yang berada di dapur. Lalu salah satu dari mereka meminta Andri berpamitan dengan rekan-rekan karena mulai saat itu dia sudah dipecat. Dengan berat hati, Andri pun berpamitan dengan rekan-rekannya dan termasuk ke atasannya tersebut. Kamu silakan berpamitan dengan kawan-kawan MU. Sekarang kamu dipecat, kata Andri menirukan ucapan atasan. Dari situ saya langsung salam ke dia. Dan saya berpamitan dengan kawan-kawan saya dan langsung pulang, sambungnya. Andri diminta tanda tangan surat pengunduran. Tak lama berselang, tepatnya pada 19 Maret 2024, ia mendapatkan undangan supaya datang ke menemui Human Resource Development, HRD, berinisial LW. Begitu hadir, rupanya dia disuruh menandatangani surat pengunduran diri dan membuat surat pernyataan ia melakukan kesalahan. Melihat surat yang disodorkan, ia langsung menolak tanda tangan dan menyatakan dirinya bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat pada 16 Maret 2024 lalu.
Lalu HRD tersebut bersikeras jika Andri sudah mendapatkan surat peringatan ketiga. Kemudian saya bilang ke LW, saya tidak pernah mengundurkan diri dari perusahaan dan saya ini dipecat, kemudian saya juga minta surat pemecatannya. Singkat cerita, HRD berinisial LW emosi dan merobek surat yang disodorkan tadi dan mengeluarkan kata-kata nada ancaman. Tak lama kemudian, ia diancam ijazah dan hak-haknya yang lain tidak akan diberikan. Bahkan ia terancam membayar uang sebesar 1,5 juta rupiah karena mengundurkan diri.